Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Usikum wa rahmatullah wa ta'atuhu la'allakum turhamun. Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. ثم قال تعالى في آية أخرى سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Ma'asyiral muslimin, jemaah sidang Jumat yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita dengan ucapan alhamdulillah atas nikmat yang begitu banyak diberikan Allah kepada kita, dan begitu banyak pula rasa syukur mari sama kita sampaikan kepada Allah. Semoga Allah menempatkan kita dalam golongan hamba-hamba Allah yang pandai mensyukuri nikmat-Nya. Salawat dan salam kepada yang mulia junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kiranya kita termasuk umat yang setia mengikuti syariat-syariatnya dan ditempatkan di raya kita bersanding bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di surga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian melalui kesempatan khutbah Jumat yang singkat ini, Habib juga berwasiat berpesan kepada seluruh jemaah Jumat sekalian, marilah kita senantiasa untuk selalu berupaya meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu saja keimanan kita dan ketakwaan kita harus diiringi dengan amal-amal saleh bahwa itu merupakan sebuah bukti nyata di dalam diri kita masih benar-benar terhadap takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, orang-orang tua kami, jemaah dan jemaat yang dimuliakan Allah. Sebagai renungan Jumat kita pada kesempatan kali ini, Habib akan menyampaikan khutbah yang berkaitan dengan meningkatkan iman di bulan-bulan yang diagungkan dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita berada di tanggal 13 Sya'ban 1445 Hijriah. Bulan Sya'ban adalah bulan yang berada di antara bulan Rajab dan bulan Ramadan. Salah satu bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sampai-sampai di dalam hadis dikatakan bahwa Rajab syahrullah, Sya'ban syahri, wa Ramadan syahrul umat. Meskipun hadis ini terdapat perdebatan, merupakan sebuah hadis maudhu yang tertolak karena dinyatakan sebuah hadis palsu. Tetapi jika kita amati apa yang terkandung di dalam perkataan ini, membawa sebuah pelajaran yang sangat berharga bagi kita. Karena dari perjalanan bulan Rajab, Sya'ban sampai ke Ramadan dan nanti menjelang bulan Syawal, terkandung berbagai macam hikmah yang besar, khususnya bagi kita umat Islam. Bagaimana ketika kita di bulan Rajab dikatakan Rajab itu adalah bulannya Allah, karena pada bulan Rajab Allah menunjukkan kekuasaannya kepada umat manusia, bahwa ia telah memperjalankan seorang hambanya yang mulia di muka bumi yang tidak dialami oleh makhluk-makhluk atau hamba-hamba Allah yang lain. Bagaimana diabadikan di dalam Al-Quran, surah Al-Isra ayat 1, Allah menyatakan, Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwal samiul basir. Ayat ini adalah sebuah bukti autentik dan merupakan ujian iman kepada kita. Apakah kita
meyakini dengan keyakinan dengan sebenar-benarnya peristiwa besar itu terjadi dan dialami oleh Rasulullah SAW, atau sebaliknya kita termasuk di antara orang-orang yang menolak kebenaran dan tidak menerima apa yang dinyatakan Allah dan Rasulnya tersebut. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ujian pertama terhadap keimanan kita adalah meyakini peristiwa besar yang dialami oleh Rasulullah SAW, melaksanakan suatu perjalanan yang ketika kita mencerna dengan akal, rasanya suatu hal yang mustahil dan tidak mungkin terjadi dalam waktu yang sangat cepat dan sangat singkat. Sehingga ketika Rasulullah SAW melakukan perjalanan dari Makkah Al-Mukarramah menuju Baitul Maqdis sampai naik ke Sidratul Muntaha, kembali lagi pada pagi hari dia mengabarkan kepada para sahabat dan seluruh masyarakat Mekah pada saat itu, sehingga mereka terbelah keimanan mereka. Ada yang percaya meyakini peristiwa itu dilakukan oleh Rasulullah SAW, namun banyak juga di antara mereka yang menolak kebenaran bahwa perjalanan itu adalah merupakan cerita-cerita bohong, cerita yang dibuat-buat oleh Rasulullah SAW. Bahkan kabar itu dikatakan Rasulullah SAW sedang berdusta. Dan berbahagia sampai ada yang mengolok-olok Rasulullah SAW dengan mengatakan bahwa Rasulullah SAW sudah majnun, yaitu adalah tidak. Di sini kita berkaca bahwa itulah kondisi umat pada saat itu, dan mungkin saja kondisi umat yang terjadi pada saat itu terjadi pula pada saat ini. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kebenaran pada prinsipnya datangnya dari Allah dan Rasulullah SAW. Jika ada yang menolak kebenaran atau mungkin menawar kebenaran itu sehingga menjadi setengah kebenaran atau tidak menjadi benar, maka itu pertanda bahwa saat itu kita telah tanggal keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada saat Rasulullah SAW mengabarkan kepada sahabat-sahabatnya, tampillah sahabatnya yang pertama Abu Bakar Siddiq sebagai garda terdepan untuk mengakui bahwa benar terjadi Isra wal Mi'raj yang dilaksanakan oleh Rasulullah SAW. Keyakinan Abu Bakar Siddiq ini menunjukkan keimanan yang sebenar-benarnya sebagai seorang Muslim, bahwa apapun yang dikatakan oleh Allah dan Rasulnya adalah suatu kebenaran yang tidak bisa ditawar-tawar dan tidak bisa dipungkiri oleh hamba-hamba. Saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, apakah hubungannya antara perjalanan bulan Rajab, Sya'ban sampai ke Ramadan dengan peningkatan iman kita? Tentu saja ada hubungannya. Bagaimana kita mampu meningkatkan keimanan kita di bulan Rajab sampai bertambah di bulan Sya'ban dan meningkat di bulan Ramadan? Inilah yang menjadi tugas kita masing-masing untuk menjaga dan memupuk keimanan kita masing-masing. Sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW. Rasul mengatakan, "Jadilu imanakum." Perbaharuilah iman kamu. Rasul tidak mengatakan teruskan iman kamu dan jadilah iman kamu, tapi Rasulullah SAW mengatakan perbaharui iman kamu. Imanakum. Kemudian para sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW, "Kaifa nujaddidu imanana ya Rasulullah?" Bagaimana kami memperbarui iman kami ya Rasulullah? Rasulullah SAW mengatakan, "Haksinu bi qauli la ilaha illallah." Perbanyaklah kepada kamu ucapan la ilaha illallah. Saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pelajaran penting yang ditanamkan oleh Rasulullah SAW untuk meningkatkan keimanan kita, bagaimana lisan kita setiap saat memperbanyak ucapan kalimat-kalimat thayyibah la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Ini yang pertama, bahwa
bahwa Rajab adalah bulan menanam, karena saat ini adalah merupakan momentum kepada kita untuk bagaimana kita mampu menggerakkan seluruh waktu, pemikiran, dan setiap tindakan kita untuk meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan melakukan amal-amal terbaik. Dan sekaligus memasuki bulan Sya'ban, inilah yang sedang kita laksanakan, sedang kita jalani pada saat ini. Bulan Sya'ban adalah bulan menyiram. Kata Abu Bakar Al-Zakhi mengatakan, Rajab syahrul zar'i, Rajab adalah bulan menanam, wa Sya'ban syahrul syaqi, sedangkan Sya'ban adalah bulan di mana kita menyiram, merawat tanaman yang telah kita tanamkan. Wa Ramadan syahrul hasadi, yaitu Ramadan bulan menuai atau bulan memanen. Kita telah berada di bulan amal-amal ibadah telah kita tanam di bulan Rajab. Kita yakinkan dengan keimanan kita bahwa segala sesuatunya itu mesti diawali dengan amal-amal yang soleh, amal-amal yang terbaik, agar menumbuhkan cabang-cabang keimanan kita, sehingga cabang keimanan itu menjadi lebih banyak dan akan menghasilkan buah-buah yang bisa dipanen atau bisa dijual. Bagaimana mungkin ketika kita tiba-tiba memasuki bulan Ramadan, sementara kita tidak membiasakan diri kita di bulan-bulan berikutnya melakukan amal-amal yang terbaik. Kita jarang melaksanakan sholat, kita banyak melalaikan sholat, kita juga jarang melakukan kebaikan-kebaikan berupa infak dan sedekah. Kita jarang mengucapkan ampunan, memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah mungkin ketika bulan Ramadan tiba-tiba secara mendadak semua amalan-amalan yang tidak pernah kita lakukan di luar bulan Ramadan mampu kita laksanakan dengan sebaik-baiknya? Karena itu saudara yang dirahmati Allah, mari berencana, mari membuat rencana terbaik terhadap amal-amal apa yang akan kita lakukan di bulan-bulan terbaik, di bulan Rajab, Sya'ban, bahkan di bulan Ramadan. Tentu saja kita semua meyakini bahwa bulan-bulan terbaik, bulan-bulan yang agung dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan Allah untuk memberikan kesempatan terbaik kepada kita. Karena itu jangan sampai bulan-bulan terbaik ini kita lewatkan begitu saja tanpa ada sesuatu yang berarti yang kita dapatkan. Bulan-bulan ini berlalu tanpa kita mengambil manfaat terbesar dengan datangnya bulan ini. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Begitu banyak amal-amalan yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misalnya saja di awal bulan Rajab kita sudah dianjurkan untuk melaksanakan puasa sunnah sampai ke bulan Sya'ban. Begitu juga menurut sebuah riwayat dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah melaksanakan puasa lebih banyak di bulan-bulan yang lain, terutama puasa sunnah, kecuali di bulan Sya'ban. Dan harus kita yakini bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri menyatakan ada 5 malam yang ketika kita berdoa, doa kita itu ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadisnya, khamsu layalin la yaruddu fihinna du'a. Ada 5 malam yang ketika malam itu kita jalani ada doa-doa yang tidak tertolak. Yang pertama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Lailatul Jumat, setiap malam Jumat. Apapun yang kita mohonkan, kita minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam berdoa. Mudah-mudahan ini akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan doa tersebut tidak tertolak. Lailatul Jumat.
Yang kedua, awal Lailatul Qadar, yaitu malam pertama di bulan Rajab. Yang ketiga, Lailatul Nisfi min syahri Sya'ban, yaitu pertengahan bulan Sya'ban. Dan yang keempat dan yang kelima adalah Lailatanil Eid, yaitu 2 malam pada malam hari raya. Malam hari raya Idul Adha dan malam hari raya Idul Fitri. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sedangkan ungkapan yang kedua bahwa Sya'ban syahri, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Sya'ban itu adalah bulan. Mengapa dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Sya'ban adalah bulan? Karena bertepatan pada akhir bulan Sya'ban. Berdasarkan penjelasan beberapa ulama, sanalah Allah Subhanahu wa taala pada bulan itu menurunkan Al-Qur'an, yaitu surah Al-Ahzab ayat 56. Di dalam surah Al-Ahzab Allah memerintahkan kepada umat manusia untuk senantiasa berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena sesungguhnya Allah dan malaikatnya berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam satu ayatnya di dalam surah Al-Ahzab ayat 56, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima." Dalam ayat tersebut Allah mengawali dengan ucapan, "Innallaha", sesungguhnya Allah, "wa malaikatahu", dan malaikatnya, "yusholluna 'alan nabi", berselawat kepada Nabi. Karena itu, mari kita memperbanyak selawat di bulan-bulan yang mulia, karena Allah dan malaikatnya saja berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apalagi kita selaku umatnya, umat yang penuh dengan kekurangan, umat yang penuh dengan kelemahan. Sama-sama memperbanyak selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang terakhir, Ramadan syahrul ummati. Ramadan adalah bulan umat. Karena di bulan Ramadan umat Islam khususnya akan diberikan limpahan begitu banyak amalan-amalan yang amalan itu tidak diberikan kepada umat-umat selain umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari kita raih kebaikan-kebaikan di bulan-bulan yang dimuliakan, di bulan-bulan yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita sia-siakan, apalagi kita melalaikan bulan ini, karena sesungguhnya inilah saatnya kita menaikkan tingkat keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah saatnya kita mempertebal keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah telah menjadikan bulan ini sebagai momentum bagi kita untuk berbanyak amal-amal terbaik bagi kita. Semoga doa yang sudah ini bermanfaat bagi kita bersama untuk menatap kehidupan kita masa-masa yang akan datang. Jadi kita menyaksikan nikmat kehidupan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di saat itu pula kita mampu mengisi hari demi hari dalam kehidupan kita ini dengan amal-amal yang terbaik. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim. Taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul 'alim. Astaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillah alladzi anzala al-Qur'ana wa dinil haqq wa ala kulli wa la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan
وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اعلموا أن الله تعالى صلى على نبيه الكريم وقد قال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعاء. اللهم نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم أنزل علينا من بركات السماء وأخرج لنا من خيرات الأرض وبارك لنا في ثمارنا وزروعنا وكل أنفسنا يا ذا الجلال والإكرام. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واسألوه من فضله ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة.